Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Setia. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dari kelas 1E. Di sini saya akan memenuhi tugas Ibu Nani Rosani Tamrin, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris. Di sini beliau menugaskan kami untuk membuat video menjelaskan dan untuk agar kami lebih memahami mengenai materi part of speech. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai part of speech. Pengertian part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Kelas kata. Sebenarnya mengacu pada kata-kata yang menyusun sebuah kalimat. Gitu. Di sini ada jenis-jenis part of speech. Jenis-jenisnya ada 8. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada adjective, yang keempat ada verb, yang kelima ada adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh ada conjunction, dan yang kedelapan ada interjection. Lanjut, yang pertama noun. Noun atau kata benda adalah kata benda yang memiliki dua bentuk, yaitu kata benda berwujud dan kata benda tidak berwujud. Seperti nama orang, nama kota atau negara, kata benda biasa, dan sebagainya. Sedangkan kata benda tak berwujud tidak dapat dilihat, tetapi dapat dibayangkan. Contoh kalimat menggunakan noun. Pertama, Andrew is a boss in the company. Andrew di sini sebagai nama kata bendanya, nama orang. Yang kedua ada he studied in University of Indonesia. Nah, University of Indonesia ini sebagai kata bendanya di sini. Yang ketiga, my friend goes to Canada. Nah, Canada di sini sebagai kata benda. Nama 4 negara. Yang keempat ada she wear a gold earrings. Nah, gold di sini sebagai kata bendanya. Emas. Yang kelima, I read a book yesterday. Sini sudah pasti book itu kata benda. Lanjut. Yang kedua ada pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah jenis kata yang berfungsi menggantikan orang atau benda. Pronoun terdiri dari kata ganti petunjuk dan kata ganti tak tertentu. Contohnya, Hera very friendly, so many people like her. Her di sini diganti untuk orang ketiga tunggal atau kata diganti untuk objek. Sedangkan untuk she dan he itu kata ganti untuk subjek. Yang kedua ada because I know that he like traveling, he asked him to come along. Yang ketiga ada it is my bicycle, so it is mine. Yang keempat, it is your paper, so it yours. Yang kelima ada but Chris and John refused to sign the petition. Nobody called for them to do it. Yang ketiga ada adjective. Adjective atau kata sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Contohnya, yang pertama ada Rizka is an intelligent student in class. Nah, kata sifatnya di sini adalah intelligent. Yang kedua ada the hungry children at burger. Hungry di sini sebagai kata sifatnya. He saw some beautiful picture. Beautiful di sini sebagai kata
sifatnya juga. Keempat ada Sally is a careless actor. Careless ini sebagai kata sifatnya. Yang kelima, Celine has a soft voice. Nah, soft di sini kata sifatnya. Yang keempat, lanjut ya. Verb. Verb atau kata kerja digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Contohnya, they call doctor here. Nah, di sini call ya. Itu sebagai kata kerjanya. Nelpon. Yang kedua ada funny it's fried chicken. Pak, di sini kata kerjanya adalah it's. Yang ketiga, I buy a script from Medan. Yang keempat, my uncle just arrived for Turkey. Yang kelima, I and my friend go to together. Nah, yang sudah saya buat itu kata sifatnya, kata kerjanya. Lanjut, kelima, adverb. Adverb atau kata tambahan atau keterangan adalah kata yang dipakai untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata tambahan lainnya. Contohnya, I answered Danny's question essay. Yang kedua ada contohnya, she walked quickly. Ketiga, Robbie entered the classroom quickly because he was late. 4. My cousin opened the door hardly. Yang kelima ada, we extremely happy. Yang keenam ada preposition. Preposition atau kata depan adalah kata yang merangkai kata-kata, bagian kalimat seperti kata di, untuk, sampai, ke, dan sebagainya. Contoh, my student studied in library. Yang kedua ada, they enjoyed the party at my friend's house. Yang ketiga, my niece went to the park in the afternoon. Ketujuh ada conjunction. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menyambung dua kalimat atau dua kata juga ungkapan-ungkapan menjadi satu. Yang pertama ada, contohnya, Frank doesn't like wasting her money, whereas he has a lot of money. Yang contoh kedua, my father goes to work and my mother cooks in the kitchen. Nah, yang di sini kata sambung. Yang ketiga ada, but you and I must come there. Keempat, he is a smart boy but lazy. Yang kelima ada, because it is raining, I will just stay at home. Yang kedelapan, yang terakhir, interjection. Interjection atau kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan atau suatu kata yang menggambarkan keadaan suka, duka, marah, terkejut, dan lain-lain. Contoh kalimat interjection atau kata seru. Hello, how are you today? Wow, to think that she is pretty. Stop, please keep silent. Good willings, I'll be there. 5. Yang kelimanya, contoh terakhir, let's see me follow to go. Follow to go. Sekian mengenai penjelasan dan contohnya. Saya ambil materi ini dari bahasa-inggris.com, contoh kalimat part of speech dalam bahasa Inggris. Sekian dari saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.